Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurilillah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, anak-anakku sekarang sedang liburan di rumah dan kali ini Ayah Haji ingin bercerita untuk menemani anak-anakku yang sedang liburan di rumah. Ayah Haji ingin bercerita mengkisahkan seorang pemuda dan terong. Ini kisah zaman tabi'in di Damaskus sana. Ada seorang pemuda, ini pemuda yang suka mencuri atau pemuda maling lah. Dia suka mencuri dari satu rumah ke rumah yang lain. Pada suatu hari pemuda ini ingin tobat. Kemudian pemuda ini mendatangi sebuah masjid yang ada di sekitaran kota Damaskus, menemui seorang ulama di sana. Dia ingin ngikut di rumah ulama itu, dan ulama itu tinggal di masjid, sebelah masjid, sehingga ulama itu menjadi imam juga di masjid, kemudian juga sebagai guru agama di sana. Kemudian pemuda itu mendatangi ulama tadi. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Jawab ulama tadi. Ya Syekh, saya ingin ikut denganmu dan ingin belajar agama. Boleh saja. Tapi saya tidak punya rumah. Bolehkah saya tinggal di rumah ini? Di dekat masjid ini? Ya boleh. Tetapi kata ulama tadi, kalau ikut dengan saya, kamu harus mengikuti aturan-aturan saya. Yang saya makan, ya saudara juga bisa memakannya. Yang nggak bisa dimakan, ya nggak boleh makan. Kalaupun tidak ada makanan, ya nggak bisa dimakan. Ternyata ulama ini seorang yang zuhud. Jadi ya qanaah dengan apa yang diterimanya. Kalau satu hari nggak ada makanannya, tidak makan, dia berpuasa. Kalau ada makanan kurma dan air putih, dia dimakannya, ya itu yang dimakan. Apa yang ada itu yang dimakan. Kalau tidak ada, dia tidak akan mencari makanan tersebut. Singkat cerita, pemuda tadi bersama ulama tadi tinggal di masjid tadi, kemudian berhari-hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bagi seorang pemuda tadi, ternyata makan dengan sebutir kurma satu hari dan air putih membuat badannya tidak kuat gitu. Berbeda dengan ulama tadi, karena memang juhudnya dia mampu bertahan. Ketika 3 bulan berlalu, ternyata pemuda tadi mengalami tubuhnya semakin lemah karena tidak makan berhari-hari, sehingga lemas tubuhnya, badannya tidak mampu menopang tubuhnya itu tadi. Sehingga pada suatu hari pemuda tadi dapat bisikan untuk menggoda. Hai pemuda, engkau harus bisa membantu ulama tadi. Kamu keluarlah cari makan. Bagaimana caranya cari makan? Bisikan ini menarik memang. Tadinya ingin membantu gurunya tadi untuk mencari makanan. Kemudian diniatkan dalam hati, kemudian meyakinkan bahwa akan mencari makanan dan akan memberikan makanan kepada gurunya tersebut. Si pemuda tadi hari pertama mencari makanan, berkeliling dari desa ke desa, dari pasar ke pasar, kemudian tidak satu pun pekerjaan yang dia dapatkan. Sehingga pada suatu saat sore akan menjelang, pemuda tadi tidak menemukan pekerjaannya dan tidak mendapatkan makanan. Dalam kondisi terdesak, kemudian naluri mencurinya muncul lagi ya pemuda tadi. Kemudian mungkin karena saya lapar, boleh juga mencuri. Dia mencari pengecualian yang belum tentu itu benar. Kemudian pemuda tadi berlari mencari rumah, dari satu rumah dia
selidiki satu rumah ke rumah lain, kemudian naik atap satu rumah ke rumah, dan menemukan satu rumah di sana. Dan di rumah tadi tidak ada orang. Kemudian dibuka jendela, masuklah pemuda tadi. Masuk sana sini, kemudian dia lari ke dapur, dan di dapur itu ada makanan, sudah ada makanan, yaitu ada masakan terong yang lezat sekali. Ngelihat seperti itu, naluri mencuri pemuda tadi mulai tumbuh, kemudian ingin mengambil terong tadi. Kemudian terong itu diambil, karena sangat lapar pemuda itu memakan terong tadi dengan lahapnya. Tetapi ketika dikunyah terong tadi, dia ingat bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Karena dia ingat ketakwaannya bahwa mencuri itu tidak baik. Kemudian dengan serta-merta dia ingat Allah dan ingat gurunya, makanan yang sudah akan ditelan tadi dikeluarkan. Kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah bahwa dia telah melakukan itu. Kemudian ditinggallah terong tadi. Si pemuda keluar rumah, kemudian menemui gurunya lagi dan ingin sekali menceritakan apa yang telah dilakukan dan ingin bertobat. Sesampainya di masjid, gurunya sedang ada pengajian. Karena sangat lapar sekali, pemuda itu tidak bisa konsentrasi mengikuti pengajian. Singkat cerita, pengajian selesai dan pemuda tadi menemui gurunya. Dan di samping itu ada seorang bapak yang sudah tua, kemudian ada seorang gadis yang bercadar menemui gurunya. Kemudian si murid tadi mendatangi gurunya. Ternyata apa yang terjadi, si bapak tadi dan anak gadis tadi ingin mencari jodohnya. Mencari jodoh orang yang soleh dan jujur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak tadi, syekh tadi nanya kepada gurunya, ya Ustadi, ini saya ada anak saya sudah meninggal suaminya, dan sekarang masa iddahnya sudah selesai, dan ia ingin mencari suami baru supaya tidak fitnah di kemudian hari. Kemudian guru tadi bertanya, siap, nanti saya akan carikan jodoh. Kemudian dipanggillah siapa namanya, guru muridnya tadi. Ayo murid sini, tal. Ada apa ya saya? Kamu mau menikah? Dijawab pemuda tadi, tidak menjawab, hanya diam. Dia berpikir keras. Kemudian gurunya bertanya lagi, kamu mau menikah apa enggak? Gurunya bertanya itu dan muridnya tetap diam, 1000 bahasa. Ketiga kalinya, kamu mau menikah enggak? Ini ada gadis yang ingin dinikahkan oleh saudara. Kemudian muridnya menjawab, bagaimana saya menikah ya guru? Saya makan aja susah ikut dengan Anda dan saya tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa menghidupi istri saya? Saya belum kerja dan susah sekali untuk cari makan. Kemudian syekh tadi atau gurunya berkata, ini perempuan ini adalah perempuan yang secara harta sudah kaya, imannya bagus. Dia adalah memiliki kekayaan yang cukup untuk kehidupan anakku dengan gadis ini. Silakan. Oke, pada waktu itu deal, kemudian dinikahkan pemuda tadi dengan seorang gadis. Setelah menikahkan, selesai. Kemudian kata gurunya, kamu pulanglah bersama istrimu di rumah istrimu tadi. Kemudian pemuda tadi dan sudah menikah, kemudian berjalan dengan istrinya menuju rumahnya. Satu rumah dia berjalan, pemuda itu, dia khawatir sekali rumah yang dimasukinya itu adalah rumah yang telah diobrak-abrik, yang dimakan terongnya tadi. Satu rumah lewat, pemudanya senyum, iya alhamdulillah ini bukan rumahnya. Terus dan seterusnya. Kemudian ada di ujung gang sana rumahnya gadis tersebut.
rumahnya istrinya. Kemudian ingin masuk, dan si pemuda tadi mempercepat langkahnya supaya tidak masuk ke rumah tersebut. Ternyata apa dikata? Itu adalah rumah istrinya. Kemudian dia berjalan cepat, kemudian tangannya ditarik oleh istrinya tadi. Wahai sayang, inilah rumah kita, ini rumah kita bersama, ayo kita masuk. Dilihat rumahnya, dan itu rumah yang sudah dimasukinya dan yang sudah dimakan terongnya, kemudian dilepehkan lagi. Kemudian masuk ke dalam, seorang pemuda tadi diajak makan. Sayang, mungkin engkau sudah lapar, ya kita makan. Ke belakang di bawah, dan ternyata ada sisa terong yang sebelah yang sudah dimakan dan dilepehkan, yang dibuang dari mulutnya tadi. Kemudian dibuka, istrinya tadi terkejut. Siapa yang makan terong ini? Padahal ini terong sudah saya siapkan untuk calon suamiku nanti, dan sekarang engkaulah suamiku. Silakan makan. Ternyata pemuda tadi merasa risih dan kaku sekali, karena mungkin dia yang telah makannya. Dengan mengumpulkan segala kekuatannya, dan dia berkata jujur, ya Zaujati, ya istriku sayangku, sebenarnya yang memakan terong itu adalah saya. Karena ketika makan tersebut, saya ingat bahwa ini ada pekerjaan yang haram, kemudian saya lepehkan, dan saya ingin bertobat kepada Allah supaya dan tidak akan melakukan hal-hal yang demikian lagi, ya Zaujati. Apa sikap istrinya tadi? Ternyata sikap istrinya luar biasa. Subhanallah, engkau telah jujur dan telah bertakwa kepada Allah. Engkau lebih takut kepada Allah daripada seekor terong. Begitulah jawaban istri soleha, dan selalu berpikir positif untuk dari sudut yang berbeda. Maka berpikirlah positif. Setiap orang memiliki masa kelam dan kenakalan sendiri, dan kita harus berpikir yang positifnya saja. Dengan ketakwaan semuanya bisa diselesaikan. Masalah apapun yang terjadi, anak-anakku di rumah, tetap jujur, tetap bertakwa, dan tetap jaga sholatmu. Dan Ayah Haji berpesan, jagalah domirmu selama ada di rumah. Demikian. Selamat liburan anak-anakku. Salam dari Ayah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.